Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya Iftitah Hidayati dari kelas TI3H dengan NIM 20417200006 dan dengan nomor present yaitu 11. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja UTS atau ujian tengah semester saya dari matkul mesin learning dari dosen pengampu yaitu Bapak Enggar. Di sini saya mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan dataset nomor 3, di mana dataset nomor 3 tersebut berisi dataset mengenai tingkat konsumsi bahan bakar. Untuk lebih jelasnya mengenai datasetnya seperti berikut. Oke, kemudian langsung saja mengenai hasil dari UTS saya, yaitu di mana pada kali ini terdapat studi kasus mengenai konsumsi bahan bakar, dan kemudian saya akan menyelesaikan dengan menggunakan teknik yaitu regresi. Sebelum memaparkan materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu regresi. Jadi, regresi tersebut merupakan suatu metode atau suatu teknik untuk membandingkan sebab dan akibat dari variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, di sini terdapat dataset mengenai sumber bahan bakar, yang di mana terdapat temperatur, humidity atau kelembapan, wind speed, dan banyak lagi sampai ke zona 3 power consumption. Nah, di sini yang pertama kita persiapkan data terlebih dahulu, yaitu dengan mempersiapkan Google Colab untuk menghubungkannya dengan Google Colab, karena di sini kami menggunakan Google Colab. Dan yang selanjutnya yaitu kita import dulu NumPy sebagai NP dan Pandas sebagai PD. Dan untuk yang selanjutnya kita masukkan atau kita read dulu data yang ingin kita kelola, yaitu dataset 3 ya. Di mana di sini terdapat pada folder P9 UTS. Selanjutnya sesudah kita baca datanya, lalu kita tampilkan 5 teratas untuk datanya, dan akan memunculkan data seperti ini. Dan yang selanjutnya, kita cek dulu untuk ukuran datanya dengan menggunakan data.shape. Dan yang selanjutnya, untuk mengetahui info, kita akses dulu untuk infonya data.info, dan yang kemudian untuk melihat deskripsi data, kita menggunakan data.describe. Dan selanjutnya akan menghasilkan seperti ini dengan kolom data time sebagai data tipenya objek, begitupun dengan temperatur hingga zona 3 consumption dengan data tipe yaitu float 64. Nah, dan akan menghasilkan seperti ini. Dan yang selanjutnya yang kemudian kita akan memvisualisasi data tersebut, di mana kita harus mengimport terlebih dahulu Matplotlib, suatu library yang untuk menghasilkan atau memvisualisasikan sebuah data. Di sini kita akses dulu atau import dulu Matplotlib sebagai PLT, dan kemudian kita import Seaborn sebagai SNS. Dan selanjutnya kita operasi visualisasi, yang dimana pada visualisasi tersebut untuk menampilkan visual dari data tersebut. Di sini saya menggunakan kolom general diffuse flows, kemudian diffuse flows, dan yang pertama saya menggunakan general diffuse flows, kemudian diffuse flows, dan humidity. Oke, dan selanjutnya untuk I-nya saya menggunakan zone 1 power consumption, di mana untuk ukuran visualisasinya sendiri yaitu 4 dengan aspek 1 dengan bentuk scatter atau titik-titik. Kemudian terdapat kita simpulkan bahwasanya output di atas kurang bisa menunjukkan korelasi antara data X dengan data dalam Y. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan heat map. Nah, selanjutnya kita akses untuk heat map-nya seperti ini. Untuk sintaksnya, kemudian kita tampilkan show,
Nah, di sini terdapat tampilan seperti ini, di mana memiliki korelasi yang sangat kuat antara zona 1 power consumption dengan zona 2 power consumption. Dan selanjutnya yaitu tentang kemudian kita mencari regresi linier dari data tersebut. Yang pertama kita buat terlebih dahulu untuk variabel X dan Y-nya. Di sini untuk X saya mengambil humidity atau kelembapan, dan untuk Y-nya saya menggunakan zona 1 power consumption. Dan kemudian ini antara X dan Y harus berelasi, di mana X itu harus mempengaruhi dan Y itu dipengaruhi oleh X seperti itu. Dan di sini harus terjadi sebab akibat antara X dan Y. Harus saling berakibatan dan terhubung antara X dan Y. Artinya harus terkorelasi antara X dengan Y. Dan yang selanjutnya di sini terdapat pemisahan data uji dan data latih dengan proporsi 7:3. Kita masukkan untuk data X-train-nya, kemudian X-test, Y-train, dan kemudian Y-test dengan ukuran 0,3 untuk ininya ya, data tesnya, kemudian untuk untuk ukuran train-nya 0,7. Dan yang kemudian kita hitung hasil training dataset, di mana dihasilkan seperti berikut korelasi antara X dengan Y. Di sini X-nya yang tadi menggunakan humidity dan Y-nya yaitu zona 1 power consumption. Akan muncul seperti ini untuk kedua kolom tersebut X dan Y. Dan yang selanjutnya yaitu kita bahas mengenai training model. Di sini sebelum melaksanakan training model, kita import terlebih dahulu stats model API, kita simpan sebagai SM, dan kemudian kita inisialisasikan menjadi menjadi constraint. Lalu setelah selesai, maka kita akan lakukan fitting garis regresi. Di mana LR tadi yang sudah kita inisialisasikan, kita jadikan parameter atau params. Dan dihasilkan untuk cost-nya 41.201,95 ya, sekian. Dan humidity yaitu minus 130,23 sekian. Untuk data tipenya yaitu float 64. Dan yang kemudian yaitu analisis statistika dari garis regresi. Di sini kita menampilkan summary, ya kita manggil summary, dan dihasilkan data variabel yaitu zona 1 dengan square-nya yaitu 0,081. Dan yang kemudian kita hitung untuk kita visualisasi yaitu garis regresinya, di mana di sini menggunakan scatter ya. Kemudian kita masukkan untuk ini mengambil dari konstanta, kemudian kita di sini untuk min 130 itu mengambil dari humidity untuk hasil humidity. Nah, selanjutnya akan dihasilkan visualisasi dari regresi seperti gambar ini ya. Kemudian kita akan residual analisis. Kemudian kita akan menganalisis residual dipakai untuk mengetahui tingkat error dalam variabel yang dipengaruhi atau Y. Error sama dengan untuk rumusnya error sama dengan actual Y value min Y predicted value. Kemudian di sini pertama kita akan memprediksi value atau nilai dari Y dari data X yang telah dilatih. Ya, seperti ini. Kemudian setelah selesai, maka kita akan mengecek histogram apakah terdistribusi secara normal atau tidak. Ya, kemudian kita inisialisasi fix sebagai plot fixture, kemudian display seperti ini, dan kemudian kita akan menampilkan PLT tersebut, plotlib tersebut, yaitu di mana terdapat Y-train dikurangi Y-train prediction. Dan akan menghasilkan error term seperti ini untuk histogramnya.
Dan selanjutnya kita akan mengakses, kita akan menampilkan scatter, ya, scatter dari X dan residunya dihasilkan seperti ini. Dan yang kemudian kita akan memprediksi pada data uji dan evaluasi model, yaitu X test sama dengan SM at constant. Dan kemudian kita akan memprediksi Y value yang berkorelasi dengan X test SM. Seperti ini. Dan yang kemudian kita cetak 5 data terprediksi teratas. Jadi akan menghasilkan nilai seperti pada gambar dengan data tipe yaitu float 64. Kemudian kita hitung nilai R kuadrat, di mana kita terlebih dahulu harus mengimport yaitu R2 score dari skitlearn matrix, dan yang kemudian dihasilkan nilai yaitu 0,0858165 sekian. Ya. Dan kesimpulannya itu perlu diperhatikan bahwa R kuadratnya dari data training adalah sebesar 0,08581, sedangkan dari data testing adalah 0,081. Yang berarti hal ini merupakan model yang dibentuk cukup stabil, karena tidak selisih antara data training dengan data testing itu tidak terlalu jauh untuk selisihnya. Dan yang kemudian kita akan memvisualisasi data dengan menampilkan scatter seperti ini, dan untuk hasil akhirnya akan seperti ini. Ini untuk memvisualisasi hasil data tersebut. Data ini diperoleh dari sini untuk menghitung nilai R kuadratnya. Sekian presentasi dari saya mengenai regresi dari dataset 3. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.